Hello everybody. This is Pascal. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, seorang perwira Angkatan Darat AS yang sudah pensiun, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri, dan anggota kelompok aktivis Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Kolonel Wilkerson, selamat datang kembali. Colonel Wilkerson, welcome back. Good to be with you. Senang ismdep4. Seorang semiaf-semaim anggota Eisenhower Media Network di hari yang lain. Seperti yang time ini sebagai protasi untuk EMN. Sangat bagus. Sebenarnya itu Eisenhower Media Network. Oke. What do they do? It's a group of retired military Brian adalah kelompok pensiunin sari militer intinya. Ben Cohen, dan serkala dari Ben and Jerry's, krim TV Tumtelatterbrid. Mithisi Mormi menarip dengan Quincy, kami forwarding fashion bodoh. Much like Quincy, we don't like stupid wars. Well, that's a very good thing. And, Nah, itu hal yang sangat baik. Dan kamu tahu, kadang-kadang orang berpikir bahwa jika kamu pernah bertugas di angkatan bersenjata S, maka kamu akan cenderung menggunakan militer. Tapi sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya, bukan? Ya, benar. Dan faktanya dalam 40 tahun pengalaman saya di dalam dan di luar Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan tempat lain, orang-orang yang paling tidak menginginkan perang adalah para tentara, pelaut, penerbang, marinir, anggota penjaga pantai, sedangkan yang paling menginginkannya justru orang-orang dari Departemen Luar Negeri. Itu sangat bisa dimengerti, karena para anggota militer harus mempertaruhkan nyawa mereka. Namun juga, ketika berbicara tentang Rusia dan Ukraina serta seluruh penilaian tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin, menurut saya, biasanya pembatasan justru datang dari Pentagon. Apakah Anda sependapat dengan kesan itu? Berdasarkan pengalaman saya, ya, sikap menahan diri memang berkembang di Pentagon, tidak di tempat lain dalam pemerintahan. Powell, misalnya, ketika ia menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan, hanya menyimpan satu lembar kertas di bawah kaca di meja kerjanya yang sangat besar. Dan kertas itu berisi kata-kata Thucydides, diterjemahkan dari bahasa Yunani. Isinya, aspek kekuasaan yang paling dikagumi manusia adalah kemampuan menahan diri. Memiliki kekuasaan namun tidak menggunakannya, itulah kekuatan sejati. Bagaimana Anda memahami pendekatan pemerintahan Trump terhadap perang di Ukraina dan konflik struktural yang lebih besar dengan Rusia? Menurut Anda, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Baik, izinkan saya mengambil poin umum terlebih dahulu yang muncul dari pertanyaan awal Anda. Pemerintahan ini dan Pentagon saat ini menjadi sangat berbeda dari apa yang baru saja saya katakan. Mereka menjadi Pentagon, pemerintahan yang menyukai perang, suka membunuh orang di laut lepas yang benar-benar melanggar hukum internasional, misalnya. Jadi pemerintahan ini benar-benar di luar kebiasaan dalam hal rutinitas. Jika Anda mau, dimauhau rang maisidi eno mainting penggunaan kekuatan. Trump itu pembohong, dia mad berpembohong. Sudi teruber klaim maganya karena dia mentuaniaya yang dia tidak suka perang namun dia menikmati disebuah litany. And yet he relishes killing people. And he relishes especially killing people through proxies. Dan dia sangat menikmati membunuh orang melalui perantara. Kita hanya perlu melihat Ukraina dan Gaza untuk melihat itu dengan sangat jelas. Jadi, ini adalah pemerintahan yang sangat berbeda. Saya telah melayani 6 presiden. Saya mengenal setiap presiden sejak tahun 1990. Sungguh. Dan saya belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi itu komentar umum saya. Tidak ada yang sebanding dengan ini. Bukan Nixon, bukan Johnson, bukan JFK, apalagi Eisenhower. Tidak ada presiden yang pernah seinkompeten dan seberniat membunuh orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti presiden dan pemerintahan ini. How do you
Bagaimana menurut Anda? Mengapa menurut Anda hal itu terjadi? Karena pada pemerintahan Trump yang pertama, salah satu hal yang tidak ia lakukan adalah memulai perang baru. Sebenarnya, ada momen pada tahun 2019, insiden dengan kapal tanker di Selat Hormuz, ketika situasi benar-benar memanas pada musim panas 2019, dan sebuah drone AS ditembak jatuh. Kabarnya, sudah ada pembicaraan untuk menyerang Iran secara langsung, namun pemerintah saat itu tidak melakukannya. Tapi dia membunuh Soleimani, tentu saja, pada musim dingin berikutnya. Namun tidak ada perang besar. Dan sekarang, pemerintahan kedua tampaknya mengambil jalur yang benar-benar berbeda. Seperti yang Anda katakan, dengan Venezuela, menembaki kapal dan mengatakan, mereka menyelundup, jadi kami bisa membunuh mereka. Yang jelas-jelas tidak benar. Itu bukan cara kerja hukum internasional. Dan tentu saja, semua serangan pemenggalan Yusangis dipersong oleh Tuan Trump dengan ya, kami pada CEO bisa membantu Israel membunuh Owing pura-pura negosiasi. Step ini. Why this change? In his first term, Trump was not Pada masa jabatan pertamanya, Trump sama sekali bukan sosok yang anti-perang. Trump menciptakan kondisi dan Biden melanjutkan kondisi tersebut untuk terjadinya perang di Ukraina. Jadi, ini bukanlah presiden yang tidak menyukai perang. Ini adalah presiden yang mendekati perang dari arah yang berbeda dibandingkan kebanyakan presiden lain ketika ia melakukannya. Dan arah yang berbeda itu, yang paling menonjol, adalah penggunaan proxy. Dia menggunakan proxy. Dia menggunakan Ukraina. Dia menggunakan Georgia atau berusaha melakukannya. Dia menggunakan Armenia dan Azerbaijan atau berusaha melakukannya. Dia mencoba menggunakan Rumania. Dia menggunakan negara-negara lain di NATO untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan saat ini, setidaknya jika Anda tidak ingin perang global. Dan apakah dia tahu tentang hal ini? Saya akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa mungkin Mossad, MI6, CIA yang melakukan banyak hal ini. Mungkin Hegseth yang melakukannya. Mungkin juga orang lain yang melakukannya. It may be others in the administration doing it. Indeed, it may even be other people in NATO. Bahkan mungkin saja orang lain di NATO yang melakukannya. Dan mungkin Trump begitu tidak kompeten, sampai-sampai dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia tidak mengikuti pengarahan Dewan Keamanan Nasional. Dia tidak punya penasihat keamanan nasional yang sesuai deskripsi pekerjaannya mengawasi seluruh antar lembaga, khususnya pertahanan dan luar negeri, dan mengordinasikan kebijakan untuk itu. Dia tidak punya. Rubio terlalu sibuk menyerang orang di Amerika Latin atau mencoba menyerang orang di Amerika Latin. Dia bahkan bukan menteri luar negeri yang baik, dan dia bukan penasihat keamanan nasional. Jadi siapa yang mengordinasikan kebijakan di pemerintahan Trump? Pada hari Senin, itu Kepala Staf. Pada hari Selasa, itu Stephen Miller. Pada hari Rabu, itu Hegseth. Pada hari Kamis, itu Rubio. Silakan pilih sendiri. Menteri Keuangan kadang-kadang ikut campur. Direktur FBI sesekali angkat bicara. Tidak ada kebijakan terkoordinasi yang keluar dari pemerintahan Trump. Yang ada hanyalah dukungan terhadap perang-perang yang ia bantu mulai di masa pemerintahannya yang pertama. Biden memperbesarnya secara signifikan. Dan yang paling menonjol tentu saja adalah perang-perang di Levant. Dan kita sedang bersiap untuk memperluasnya ke Iran dalam waktu dekat. Saya memprediksi itu akan terjadi sebelum Thanksgiving, dan mungkin bahkan lebih jauh lagi jika Netanyahu benar-benar ngotot. Jadi siapapun yang ingin mengatakan kepada saya bahwa Trump tidak suka perang, atau tidak ikut perang, atau tidak memulai perang, atau tidak menikmati perang, harus menjelaskan maksud mereka, karena buktinya tidak demikian. Dan seperti yang saya katakan, tidak ada koordinasi kebijakan di pemerintahan ini. Nol. Itu hanya keluar begitu saja dari mulut Trump ketika dia menulis tweet atau melakukan apapun yang dia lakukan. Tapi hal-hal mendasar yang terjadi sebenarnya terjadi di bawahnya. Dan itu dilakukan oleh berbagai orang yang melakukan apa yang mereka bisa, sementara dia tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Atau dia mengatur semuanya sendiri. Dan sebenarnya sangat mengerikan apa yang dia lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi saya sama sekali tidak bersetuju. Pria ini tidak mampu mengatur tindakan sendiri. Jadi yang terjadi adalah kita mengalami kekacauan.
kita mengalami kekacauan dari satu ujung pemerintahan ke ujung lainnya. Chaos from one end of the administration to the other. I mean, the White House Maksud saya, Gedung Putih pasti merupakan tempat yang kacau. Bahkan di bawah presiden dan pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Hanya karena ada begitu banyak hal yang terjadi. No? Not true. I served George H.W. Bush. Tidak, itu tidak benar. Saya pernah bekerja untuk George H.W. Bush dengan Brent Scowcroft sebagai penasihat keamanan nasionalnya, Colin Powell sebagai ketua, Dick Cheney sebagai Menteri Pertahanan, dan Jim Baker sebagai Menteri Luar Negeri. Proses pengambilan keputusannya berjalan sangat lancar, paling lancar yang pernah saya lihat. Saya telah mengajarkan hal ini selama 16 tahun di 3 kampus. Itu adalah proses pengambilan keputusan yang paling mulus yang pernah saya saksikan. Lalu datanglah Bill Clinton, dan saya melayani presiden itu pada tahun pertama masa pemerintahannya. Itu benar-benar kacau, benar-benar kacau. Memang, Clinton akhirnya bisa membereskan semuanya pada masa jabatan keduanya. Tapi sangat besar perbedaannya siapa saja yang ada di kelompok 6, kelompok 7, sekelompok 8, orang-orang yang benar-benar menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional, SPINI 947 Bab 8. Artinya, mereka menjalankan Dewan Keamanan Nasional sebagai pengganti pemerintahan kabinet. Kapanpun mereka melakukan sesuatu yang bersifat strategis, berbasis keamanan, atau berbasis kebijakan luar negeri, pimpinan utamanya akan menjadi Departemen Luar Negeri atau Pentagon, tergantung mana yang paling dominan dalam campurannya, bisa dibilang begitu. Dan penasihat keamanan nasional mengordinasikan semuanya. Sekarang, saya pernah melihat pemerintahan terbaik yang kita miliki sejak Perang Dunia II, di luar Eisenhower. Dan Eisenhower yang memulai serta membentuk proses ini karena undang-undangnya masih sangat baru saat itu. Tapi dialah yang memulai proses ini dan menjadikannya seperti sekarang. H.W. Bush adalah reinkarnasi Eisenhower. Anda tidak bisa membantah pengalaman yang dimiliki orang itu. Maksud saya, lihat saja, dia 8 tahun menjadi wakil presiden Ronald Reagan. 8 years Ronald Reagan's vice president. He was ambassador to China. He was director. Dia pernah menjadi duta besar untuk Tiongkok. Dia pernah menjadi direktur CIA. Dia pernah menjadi kepala RNC. Hampir tidak ada yang belum pernah dilakukan oleh H.W. Bush. Selain itu, dia ikut Perang Dunia II sebagai pilot tempur berusia 17 atau 18 tahun di Pasifik. Maksud saya, ini adalah pria yang tahu apa yang dia lakukan ketika menjadi presiden. 8 tahun sebagai wakil presiden, dan saya tahu dia yang menjalankan 2 pemerintahan itu, bukan Ronald Reagan. Semua orang mengira Ronald Reagan adalah yang terbaik sejak roti tawar ditemukan. H.W. Bush adalah orang yang melakukan semua pekerjaan kotor di pemerintahan itu, kedua pemerintahan itu. Jadi saya tahu seperti apa presiden yang baik. Saya tahu seperti apa presiden yang biasa-biasa saja. Bill Clinton, Obama, sedikit lebih baik dari Clinton, tapi tidak jauh lebih baik. Dan saya tahu seperti apa presiden yang benar-benar sangat tidak kompeten. Itu Donald Trump. Competent president looks like that's Donald Trump. So would you say like part of the problem that we're seeing now? Jadi apakah Anda akan mengatakan bahwa sebagian dari masalah yang kita lihat sekarang adalah ketidakteraturan ini? Kekacauan yang berasal dari ketidakmampuan. Karena pemerintahan tidak mampu menata dirinya sendiri, dan akibatnya tidak memiliki alur informasi yang baik dari atas ke bawah. Karena itu agak berbeda dari dia yang haus darah dan ingin berperang. Tapi menurut saya, mungkin keduanya. Maksud saya, dia tampaknya menikmati kekuasaan semacam ini. Terus pada saya ingin tahu, seman keputusan karang, maksud saya, siapa pun bisa membawa keputusan sedang buat. How policy is being made. It is. I don't think policy is being. Memang begitu. Saya tidak berpikir kebijakan sedang dibuat. Saya tidak berpikir kebijakan sedang dibuat. Dan jika kebijakan tidak dibuat, strategi tidak bisa dirancang. Karena Anda harus memiliki kebijakan untuk membangun strategi guna melaksanakan kebijakan tersebut. Lalu Anda harus memiliki operasi di bawah strategi itu. Tidak ada satupun dari itu yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah Trump bangun di pagi hari, atau kadang di malam hari, atau kapanpun. Islimat Kang. Sihorsa to carry di bawah pasukan ke Memphis. Saya ingin hadami sekara pasukan passing perbatasan selatan. Sirsming best line dokan. Strisk kita harus malusing.
I think we ought to do this. I think we ought to do that. And then the bureaucracy reacts to that. And Lalu maybe birokrasi even bereaksi what terhadap you hal itu. said for them to Dan do mungkin dia ingat apa yang dia perintahkan kepada mereka 2 hari kemudian, ketika mereka kembali untuk mencoba memberitahunya hasil dari apa yang dia katakan. This is Ini aneh. bizarre. This is Pemerintahan ini benar-benar aneh. Dia bangun dan berkata sebelum pelantikan. Lalu setelah pelantikan dia mengulanginya, bahwa dia akan menghentikan perang di Ukraina dalam 24 jam. Atau setidaknya dia akan menghentikan perang itu. Itsi Chido Bilaptapo, Yukikal, Skavtor, Dimar Kuslin, Ainium Almef Mapo. This Boris Smek, government racing or respectables growing, and it's Mingang, they're melakukan apa-apa. who tells you he's going to stop a war and then does nothing. So what Jadi Thesej, apa sebenarnya tujuan Patut's Coast Alaska itu? about in your view? Nothing. Nothing. Putin has said it. Tidak ada. Tidak ada. Putin mengatakan itu tidak ada artinya. Zero. Mereka tidak mencapai apa-apa. Nol. Both men Saya pikir setidaknya mereka berhasil saling mengakui kekhawatiran masing-masing tentang senjata nuklir. were in a Sekarang kita hidup di dunia tanpa perjanjian terkait senjata nuklir, kecuali New START, yang akan berakhir pada Februari 2026. Dan Putin sangat antusias untuk membawa diskusi ke tingkat itu, dan bahkan menawarkan untuk melibatkan Xi Jinping agar 3 negara pemilik senjata nuklir paling menonjol yang memiliki hulu ledak terbanyak akan membicarakan bukan hanya New START, tetapi juga rezim perjanjian baru, dan mungkin bahkan membuatnya multilateral, sehingga kita bisa melibatkan semua 9 negara pemilik senjata nuklir. Meskipun harus dipaksa, sebagai main di Mediterranean Timur, Israel. bastard state in the Eastern Mediterranean, Israel. I dragged them in and put their face. Saya akan seret mereka masuk dan memperlihatkan langsung senjata nuklir itu ke wajah mereka, lalu memaksa mereka menjadi bagian dari perjanjian non-proliferasi dan rezim perjanjian tersebut. Harus dilakukan juga dengan Pakistan dan India. Dengan mereka tidak akan terlalu sulit. Tapi dengan Bibi Netanyahu, ya, peniru saya mungkin harus menampar wajahnya 3 atau 4 kali agar dia mau ikut serta. Tapi Putin ingin melakukan itu, dan Trump malah mengabaikannya. Jadi kita tidak mencapai apa Alaska. Dan Sergei Lavrov, Vladimir Putin sebenarnya itu sejak itu. And Vladimir Putin have been saying that ever since. Why do you think Mengapa menurut Anda? do you think it is Apakah still Anda pikir masih ada sesuatu yang bisa didapatkan Rusia, mengingat Amerika Serikat? Maksud saya, setidaknya Donald Trump. Tampaknya tidak terlalu mendengarkan Eropa. Karena menurut saya, orang-orang Eropa saat ini, bahkan orang-orang Eropa sudah gila pada titik ini, dalam hal risiko yang bersedia mereka ambil hanya demi memuaskan Rusofobia mereka. Dan sekarang Donald Trump tampaknya hanya membiarkan mereka, Anda tahu, membiarkan mereka berbicara. Tapi buat stim ans, the stim force at any. But what's your assessment with the Europeans? I think they're catering as much to Saya rasa mereka sama-sama melayani sifat fasal mereka terhadap Amerika Serikat, seperti juga terhadap Rusofobia mereka, seperti yang Anda katakan. Saya pikir banyak orang seperti Macron, Starmer, dan Merz memang memiliki tingkat kebencian terhadap Rusia. Tapi saya tidak yakin rakyat mereka merasakannya. Dan saya rasa kita akan melihat 3 pemerintahan tumbang dalam 13 atau 14 bulan ke depan. Macron saat ini sudah seperti orang yang tinggal menunggu waktu. Starmer juga demikian. Dan Merz akan segera menyusul karena dia tidak bisa mempertahankan koalisi ini dengan situasi yang terjadi di Jerman. Dia memang bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kita akan melihat 3 tokoh besar di Eropa dan mungkin juga von der Leyen akan lengser dalam 6-8 bulan ke depan. within the next 6 to 8 months. What that's going to do, though, I don't know. I think it's going to throw. Apa yang akan terjadi akibat itu, saya tidak tahu. Saya pikir itu akan membuat Eropa kacau, dan itu pasti akan mengakhiri NATO seperti yang kita kenal sekarang. Tapi itu memang masalah, tidak diragukan lagi. Namun Trump tidak melakukan apapun selain memperburuk masalah itu. Karena pada hari Senin, dia bilang, oke, sekarang terserah Eropa, tapi kami akan memasok mereka sepenuhnya. Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun persediaan agar bisa memasok mereka sepenuhnya? Mungkin 4-6 tahun, karena kami telah mengurangi semua persediaan. Kami telah memberikan begitu banyak ke Israel,
Sehingga jika kami harus berperang dengan pihak lain hari ini, kami harus menyerah di awal perang. Kami tidak punya banyak sisa, karena kami telah memberikan begitu banyak persenjataan. Enormous amounts of weaponry away. And we don't have a defense industrial base that can build. Dan kita tidak memiliki basis industri pertahanan yang dapat membangun sesuatu dengan cepat seperti yang dimiliki Rusia. Kita membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun hanya untuk membangun apa yang Rusia bangun dalam 1 tahun, atau apa yang Tiongkok bangun dalam 6 bulan. Jadi kita benar-benar berada di ambang bencana jika terjadi sesuatu di dunia yang benar-benar harus kita tangani. Itulah sebabnya saya katakan ini akan menjadi masalah eksistensial bagi imperium jika Bibi menyeret kita ke perang dengan Iran. Karena Iran saat ini bukanlah Iran yang dulu, dan mereka membuktikannya dalam perang 12 hari. Mereka benar-benar mengalahkan Israel. Mereka benar-benar mengalahkan Israel dalam 12 hari itu. Sekarang Netanyahu menyembunyikannya, menutupinya. Dia tidak membiarkan banyak informasi keluar, bahkan untuk orang-orang jahat yang ingin meninggalkan Israel. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan kehilangan 1 juta orang Yahudi lagi dari Israel. Dia sudah kehilangan 1 juta orang Yahudi dari Israel. Dia akan kehilangan 1 juta lagi jika dia tidak menutup rapat-rapat dan memberitahu semua orang bahwa mereka tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi Israel benar-benar berada dalam situasi yang sangat genting saat ini. Dan jika mereka, dan saya pikir mereka akan memulai perang lagi dengan Iran, mereka akan mengharapkan, karena mereka akan dikalahkan. Mereka akan mengharapkan kita untuk menyelamatkan mereka. Mereka akan mengharapkan kita untuk melakukan perubahan rezim di Teheran. Itu akan menjadi perang selama 10 tahun, biaya $2 triliun, banyak darah yang tertumpah, dan pada akhirnya akan terlihat seperti Afghanistan setelah 10 tahun. Jadi, nu hargas till the theon for begbangikram sa. Ingem citrus, date stays every day. Very seriously, that's the end of the empire. We won't be the same after that. But that's where Kita tidak akan sama lagi setelah itu. Tapi kesanalah kita menuju. Dan kita menuju ke sana bukan hanya karena Trump, sebagian besar karena setiap presiden sejak George H.W. Bush yang telah membuat segalanya kacau balau. Namun Trump muncul di saat sangat penting ketika kesalahan-kesalahan ini harus diperbaiki. Dan kita harus mulai membenahi hal-hal yang telah kita lakukan dengan sangat buruk sejak masa H.W. Bush. Dan kita tidak melakukannya. Sebaliknya, kita justru memiliki pemerintahan paling tidak kompeten dalam periode itu. Jadi maksud saya, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana seharusnya kamu memikirkan nasib negara pada titik ini? Kita berdiri di tepi jurang yang sangat-sangat dalam. Kita ada di ujung, dan Trump akan mendorong kita jatuh ke dalamnya. Tidak menyenangkan bagi saya untuk memikirkannya. Maksud saya sudah di akhir hidup saya. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk negara saya. Nomad Small report Matumithri North the Fall. this baboon is going to take us into that abyss. We have also never had a Kita juga belum pernah memiliki kekuatan besar atau bahkan adidaya yang berada di ambang situasi seperti ini. Tidak, itu tidak benar. Uni Soviet benar-benar jatuh, benar-benar runtuh, dan mereka berhasil mengelola dirinya sendiri. Mereka berhasil melakukan transformasi. Sekarang, Amerika Serikat, maksud saya, kita sedang melihat sesuatu yang benar-benar berbeda dari segi posisinya. Jadi jika kekaisaran, jika pengaruh struktural terhadap dunia benar-benar berubah, menurut Anda apa yang akan terjadi terhadap cara AS kemudian menjalankan kebijakan luar negerinya? the way the US then approaches foreign policy. Well, if Trump had half a brain, Nah, kalau Trump punya setengah otak, dan kalau ada siapapun di pemerintahannya yang punya setengah otak, dia akan sadar bahwa apa yang sudah saya katakan selama lebih dari setahun sekarang sedang terjadi. Kita telah memiliki ratusan kerajaan dalam sejarah manusia yang kita ketahui. Selama 3.000 tahun yang kita ketahui banyak, 2.000 tahun yang kita ketahui sedikit, total 5.000 tahun, ada ratusan kerajaan. Tidak ada satupun yang masih ada hari ini. Tidak satupun. Satu-satunya yang ada hari ini adalah kita. Dan pagi hari sedang dimulai di sisi lain dunia. Sekarang, yang sedang terjadi adalah kebalikan dari apa yang terjadi dalam 2000 hingga 2500 tahun terakhir. Dulu kekuatan ada di timur, lalu menyebar ke Eropa dan akhirnya ke dunia baru.
Dan semua kekuatan itu meninggalkan timur dan berpindah ke barat. All that power left the east and went to the west. It's apogee America. Ini adalah puncak Amerika. George III seharusnya tidak pernah membiarkan kita pergi. Sekarang situasinya berbalik. Sekarang situasinya, kekuatan kembali ke timur. Jika Anda pernah ke Samarkand, jika Anda pernah ke Dushanbe, jika Anda pernah ke salah satu kota di Asia Tengah, jika Anda pernah ke Shanghai, ya Tuhan, Anda tahu di mana kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia berada. Dan sekarang kekuatan itu bersekutu dengan Rusia dan India, pada dasarnya karena kebodohan strategis kita. Jadi sekarang 2/3 dunia menentang imperium. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan orang-orang di belakang Trump, para miliarder, tipe-tipe JP Morgan, tipe-tipe Rothschild, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menghentikan ini. Dan mereka mencoba menggunakan perang proksi ini untuk mencapai tujuan itu. Mereka memiliki perang proksi yang membentang dari Murmansk. Ya, Anda pasti memperhatikan apa yang telah kami lakukan di sekitar Murmansk belakangan ini. Aktivitas yang sangat tidak biasa di sana. Terus ke bawah melalui Baltik, di mana seorang jenderal bahkan pernah mengatakan bahwa dia bisa merebut Leningrad dalam 1 atau 2 hari dengan pasukan lintas udaranya. Pernyataan yang tidak masuk akal. Lalu ke bawah melalui Ukraina, Azerbaijan, dan Armenia. Jangan lupakan Georgia, di mana kami sedang berusaha menggulingkan pemerintah. Dan terus ke Levant, dan akhirnya ke inisiatif Sabuk dan Jalan Selatan, dengan jalur kera yang sudah beroperasi, Iran. Jadi kita sedang berusaha menghentikan arus kekuasaan yang tak terelakkan kembali ke timur, dengan Tiongkok sebagai magnetnya, menjauh dari kita, dan kita akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Saya khawatir, pada akhirnya, kita akan menggunakan senjata nuklir untuk menghentikan itu. Tapi itulah yang sedang kita lakukan. Namun Trump terlibat dalam hal ini tanpa pengetahuan sama sekali tentang apa yang baru saja saya katakan. Orang itu tidak tahu sejarah. Dia mungkin tidak bisa menyebutkan 2 nama kekaisaran di dunia, padahal ada ratusan. Dia tidak akan tahu perbedaan antara kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Dia tidak akan tahu bahwa salah satunya bertahan lama dan berkembang menjadi Bizantium. Dia tidak akan tahu bahwa Genghis Khan pernah hidup, atau bahwa Persia memiliki salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Dia tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak mempelajari sejarah. Jadi dia sama sekali tidak punya pemahaman misalnya ketika dia berbicara dengan orang seperti Putin atau Sergei Lavrov yang memang tahu sejarah dan tahu sejarah dengan sangat baik, terutama sejarah yang berkaitan dengan Rusia. Jadi ini adalah serangkaian keadaan yang menurut saya, kecuali Anda ingin kembali ke masa kekaisaran Romawi Barat dan deretan kaisar yang sangat buruk di akhir masa mereka, saya akan mengatakan bahkan saat itu tidak seburuk yang kita alami sekarang. Kita punya Mahkamah Agung yang tidak kompeten, legislatif yang tidak kompeten, dan presiden yang tidak kompeten. Bagaimana bisa lebih buruk dari ini? Dan kita punya orang-orang yang lebih bodoh dari lumpur dan tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dan hanya menjalani hidup mereka sehari-hari tanpa memikirkannya. Dan negara mereka sedang menuju kehancuran. Lalu Anda memiliki elit Swikit, dan Anda dipiyuru dan dibeli melalui dari berbagai orang melalui proses lobby ini. Mereka akan berbalik haluan. Lihat saja, perhatikan. Cek Rothschild, JP Morgan, semua orang-orang ini. Saya menyebut mereka kelompok Davos. Doug McGregor menyebut mereka para globalis. Globalis, neokonservatif, kelompok Davos, apapun sebutannya. Ada orang seperti Meritz misalnya, yang berasal dari BlackRock. Mereka akan berbalik haluan jika benar-benar yakin bahwa situasinya sudah tidak bisa diselamatkan dan arahnya berbalik. Mereka akan berbalik haluan, tapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah hal itu terjadi. Dan itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Ini bukan sesuatu yang bahkan bisa diintuisi oleh Trump, apalagi dipikirkan secara intelektual olehnya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang saya bicarakan.
Dia tidak menyadari bahwa dunia sedang berubah di bawah kakinya, dan dia justru memperburuk perubahan itu. Tapi orang-orang di belakangnya tahu, para miliarder ini tahu, orang-orang yang sangat kaya yang benar-benar menggerakkan dunia, mereka tahu. Begitu juga dengan yang di Rusia, di Tiongkok, dan di India. Mereka membentuk semacam awan global uang yang membuat segalanya tetap berjalan, jika boleh dikatakan begitu. Tapi sebagian besar berjalan untuk keuntungan mereka sendiri. Namun mereka akan meninggalkan kapal jika terjadi secara tak terelakkan. Dan memang sedang terjadi. Dan mereka mendapati bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan di barat. Mereka akan pindah ke tempat lain. Ya, tapi sebelum mereka melakukan itu, mereka mencoba menghancurkan dan merusak segalanya, serta menggandakan upaya mereka, karena mereka sebenarnya tidak pernah belajar, kan? Mereka terus menggandakan dan bahkan melipat gandakan. Dan kita lihat sekarang, sekali lagi, Anda menyebut Iran. Banyak orang yang memperkirakan, dan saya ingin bertanya mengapa Anda memperkirakan, akan ada perang dengan Iran sebelum Thanksgiving. Dan sekarang kita melihat sebagian armada berada di depan Venezuela. Itu benar-benar tempat yang sama sekali tidak perlu menggunakan kekuatan militer. Kenapa? Maksud saya, apa yang Anda harapkan di wilayah-wilayah ini dari pola pikir orang-orang yang relatif tidak waras ini, yang berpikir bahwa jika sesuatu gagal, kita hanya perlu melakukan hal yang sama lebih banyak lagi, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, selalu ada alasan, atau lebih tepatnya, dalih. Saya ragu menyebutnya alasan, untuk segala hal yang terjadi terkait penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan saat ini. Ambil contoh Venezuela. Alasan dibalik itu adalah salah satu orang ini, salah satu anggota terkemuka dari kelompok ini. Saya tidak akan membandingkannya dengan Rothschild atau JP Morgan, tapi dia sangat dekat, yaitu Charles Koch. Dan alasan kita melakukan apa yang kita lakukan di Venezuela, dan mempermalukan diri sendiri di hadapan Nicolas Maduro, dan rakyat Venezuela pada umumnya, adalah karena kita menginginkan minyak mereka. Dan alasan kita menginginkan minyak mereka adalah Charles Koch, miliarder berkali-kali lipat yang telah merugikan negara ini selama kurang lebih 25 tahun. Baca buku Nancy MacLean, Democracy in Chains. Charles Koch menguasai penyulingan minyak dengan kandungan sulfur tinggi di Amerika Serikat. Dia pernah memiliki kesepakatan dengan Hugo Chavez, dan dia masih mendapatkan banyak minyak dengan kandungan sulfur tinggi untuk disuling dan menghasilkan jutaan dolar. Tapi sekarang Nicolas Maduro telah memutusnya, jadi dia tidak dapatkan apa-apa. Jadi dia menggunakan segala tekanan yang bisa dia lakukan dengan miliaran dolarnya terhadap Rubio. Dan Rubio sangat patuh. Rubio ingin menguasai seluruh kawasan Amerika Latin dan menjadikannya bawahan Amerika. Itu keinginan Rubio. Ingat, Rubio berasal dari Kuba. Saya mengadakan pertemuan rumah protokol dengan Ricardo Olicon pada pukul 2 pagi. Dia minum scotch, entah kenapa, dan kami minum rum miliknya yang sangat enak. Kami sempat berkomentar tentang Rubio dan orang-orang Kuba lainnya di Florida. Lalu Ricardo Olicon menatap kami dan berkata, "Kalian tidak perlu menentang mereka. Saya kenal mereka. Mereka orang Kuba." Maksudnya adalah mereka itu. Seperti Batista, mereka adalah orang-orang Kuba yang diusir Fidel dari Kuba. Dan dia benar. Dia benar. Orang-orang ini berpikir, Amerika Latin seharusnya menjadi bawahan kita. Mereka pikir Lula harus disingkirkan dari Brasil karena dia benar-benar punya nyali. Dia benar-benar punya keberanian. Dia benar-benar peduli pada rakyat Brasil. Mereka berpikir Bolsonaro seharusnya keluar dari penjara dan kembali memimpin di Brasilia, karena dia akan patuh pada keinginan Amerika Serikat. Itulah yang diinginkan Rubio. Dia ingin para pemimpin di seluruh Amerika Latin tunduk dan merendahkan diri kepada kekaisaran. Itulah yang dia inginkan. Dan di balik itu ada orang-orang seperti Koch dan lainnya yang ingin menjarah, merampok, dan menindas seperti yang mereka lakukan selama 190 tahun terakhir di belahan bumi selatan. Doktrin Monroe adalah pernyataan bahwa Amerika Serikat akan menjarah dimanapun mereka mau,
Terima kasih banyak. Dan jangan ganggu saya saat saya menjara Eropa. Itulah sebenarnya doktrin Monroe. That's what the Monroe Doctrine was. This is now a 19th century mindset. Ini adalah pola pikir abad ke-19 tentang eksploitasi dan dominasi dalam tatanan multipolar abad ke-21, di mana keseimbangan kekuatan benar-benar berbeda. Jadi, pola pikir ini akan dan memang sedang berulang kali menabrak tembok di depan mata kita. Pertanyaannya, apakah semua ini akan meledak menjadi lebih besar? Dan ancaman terbesar terhadap hal itu tentu saja adalah Israel, yang saat ini merupakan kekuatan kolonial terbesar di dunia. Israel memiliki begitu banyak impunitas. Mereka benar-benar bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka secara harfiah bisa melakukan genosida selama 2 tahun, dan proses politik di Eropa dan Amerika masih mendukungnya. Mereka bahkan bisa menyerang sekutu Amerika Serikat. Mereka bisa menyerang Qatar. Bukankah itu semacam titik balik? Maksud saya, kita belum pernah melihatnya. Ini adalah langkah berikutnya, dan itu masuk akal bagi Israel. Ini hanya satu lagi, luar biasa. It may be a watershed, though. Ini mungkin sedikit titik balik, meskipun kecil. Tapi titik balik kecil yang perubahan. Karena yang terjadi sekarang adalah Riyadh semakin mendekat ke Iran. Qatar sudah lebih dulu. Qatar memang sudah lebih dulu. Turki juga sudah membantu Qatar ketika Riyadh bersikap keras terhadap beberapa tahun lalu. Turki bahkan mengirim pasukan. Sekarang, semuanya sedang mencari rekonsiliasi dengan Teheran dan membangun struktur pertahanan serta keamanan yang lebih terkoordinasi di antara mereka. Serta berbicara dengan Erdogan, dengan Qatar memberitahu Erdogan bahwa akan ada tambahan 200 atau 300 miliar yang akan mengalir ke pihaknya. Dan Erdogan harus sangat bersedia melakukan hal-hal yang mereka butuhkan. Salah satunya mungkin menghadapi Israel. Jadi semuanya mulai terbentuk. Orang-orang bilangnya, bangsa Arab itu tidak punya tekad. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Mereka tidak akan pernah bisa membentuk aliansi apapun yang benar-benar tangguh terhadap Israel. Bla 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 bla. Mereka tidak memikirkan Israel. Israel saat ini terikat di 6 front besar. Israel sedang menghadapi bencana di barisannya sendiri. Saya baru saja melihat laporan pagi ini dari IDF. IDF mengeluarkan laporan yang sangat baik tentang hal-hal seperti stres pasca trauma, bunuh diri, cadangan yang tidak hadir, dan sebagainya. Sampai saat ini, Bibi belum mampu menghentikan itu. Sebenarnya kadang-kadang hal itu bahkan bisa ditemukan di Haaretz. Ini benar-benar bencana saat ini. Jumlah tentara yang tidak hadir, jumlah tentara yang bunuh diri, jumlah tentara yang mengalami stres pasca trauma. Jumlah tentara, bukan hanya prajurit tapi juga perwira, yang pada dasarnya berkata, saya sudah selesai. Saya tidak mau melakukan ini lagi. Saya pergi dari sini. Sekarang Netanyahu berusaha membatasi situasi sebaik mungkin, tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Jadi menurut Anda, mereka akan mencoba berperang dengan Iran? Saya pikir begitu. Karena itu satu-satunya solusi yang dimiliki Netanyahu. Dia tidak bisa mundur. Itulah alasan dia membom Doha, karena dia tidak menginginkan gencatan senjata. Dia tidak bisa menerima gencatan senjata. Dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa maju. Dia hanya bisa memperluas, memperbesar, dan memperdalam jurangnya. Itulah yang harus dia lakukan. Dan dalam kasus Iran, dia harus melibatkan Amerika Serikat. Karena dia sangat tahu bahwa dia tidak bisa berhasil sendirian. Dan dia akan berada di posisi yang sangat berisiko, dan seseorang akan memotongnya. Tapi kita akan datang. Dan AS akan pergi, bukan? 250 anggota legislatif negara bagian baru-baru ini berada di Israel, dan Rubio juga di Israel. Dan semua orang melakukan hal yang sangat memalukan dengan mengenakan kippah dan pergi ke tembok ratapan. Maksud saya, mereka bukan Yahudi, kan? Mereka bukan Yahudi, tapi mereka melakukan ini. Tapi kemudian para Zionis tidak. Mereka juga bukan orang Kristen. Saya sudah menjadi orang Kristen sepanjang hidup saya. Mereka bukan orang Kristen. Mereka adalah semacam gabungan aneh dari entah apa, tapi mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang Kristen, menurut saya. AS akan ikut, kan?
Jika Israel menekan tombol dan memulai sesuatu yang tidak bisa mereka menangkan, pada akhirnya AS akan bilang, mereka akan ikut. Kita akan ikut. Dan kita akan sanggup mengatasinya. Ini bukan Irak, ini bukan gurun. Ini benar-benar wilayah pegunungan yang berat. Alexander Agung hampir tewas di Iran. Ini negara yang berat. Saya pernah merencanakan perang untuk itu. Saya pernah merencanakan perang untuk melawan Soviet di pegunungan Zagros, misalnya. Karena ketika Soviet pertama kali masuk ke Afghanistan, kami berpikir, tidak mungkin mereka akan tetap di Afghanistan. Apa yang mereka inginkan dari Afghanistan? Mereka pasti mengincar pelabuhan air hangat, sesuatu yang telah diidam-idamkan dan diinginkan Rusia selama ratusan tahun. Mereka akan mengincar Bandar Abbas dan Chabahar. Jadi saat itu, kami benar-benar merencanakan perang. Serius merencanakan perang untuk bertempur di Iran. Dan saya pada kesimpulan bahwa tidak ingin melakukan itu. Kami telah mengamati medan itu dengan saksama, baik lintas kompartemen maupun yang lainnya. Kami melihatnya, dan kami berkata, kita akan kalah di medan itu. Kita akan dikalahkan oleh perang gerilya yang akan menguras kita hari demi hari. Sama seperti yang terjadi di Irak, tapi akan jauh lebih intens di Iran karena mereka punya kedalaman strategis yang jauh lebih besar. Mereka punya 90 juta penduduk, dan ada homogenitas nyata di antara setidaknya 51 hingga 52% dari mereka. Persia. Yang lainnya juga cukup menyatu jika negara itu terancam seperti sekarang. Maksud saya belum pernah melihat sepanjang hidup saya Iran yang begitu bersatu seperti sekarang. Dan yang menyebabkan itu adalah serangan Israel dan cara mereka melakukannya yang sangat mematikan. Di tengah diplomasi, bahkan seorang teman dekat Iran di sini yang mengatakan kepada saya bahwa dia sama sekali tidak suka rezim itu dan ingin mereka pergi. Berkata, lihat, mereka benar. Amerika memang ingin menjatuhkan kami. Kita harus bersatu. Dan dia bukan orang Persia. Dia bahkan bukan orang Persia. Ya, saya masih berdoa agar ada semacam deeskalasi dan akal sehat di pemerintahan Washington. Ini tidak terlalu memberi harapan dalam hal itu, tapi karis menghadapi kenyataan. Colonel Wilkerson, kevamirson tempat lebih banyak dari Anda. Di mana Anda menemukan analisis Anda? Where's the best place to go to find your analysis? Situs web Eisenhower Media Network. Cukup cari Eisenhower Media Network di Google. I'll put it into the Saya ini deskripsi view kini difawa. Ingalana Wilkerson, Azims Hagswink, ada sepetang tuarin. Isnau is in a matter sore. Nafkade step tawarbi surem. Tapetef dua grising. It's a very honest Antique inigas jujo. Kami smug jace disobwa indi fulenal. One sim. Thank you. Nerkas, Simbithui.